Per 1 Desember 88 perak. Saya mulai itu 20 Oktober 20 perak. 20 perak. Hanya dalam waktu 2 bulan sekarang 170 perak. Udah nanti bisa cek tuh tiap bentar berapa kenaikannya, nanti saya transferin koinnya biar untuk ngecek. Kenaikannya itu signifikan kenapa? Makin banyak yang download user makin cepat naik. Gitu. Kemudian Bitcoin kenapa mahal? Karena banyak yang ingin memiliki wallet itu ada 100 juta Pak seluruh dunia. Kalau kita baru 10.000 Pak. Jadi penggunanya masih dikit, demandnya masih dikit. Karena kami nggak fokus dengan create demand gold coin. Sekarang baru saya mulai 20 Oktober kemarin baru mulai nih men-create untuk gold coin. Bagaimana bisa sukses lagi di gold coin dari pengalaman di Bitcoin. Transaksi Bitcoin satu hari itu 1 juta transaksi Pak per hari. Jadi yang diperdagangkan jual belikan 1 juta sampai 1,5 juta Bitcoin setiap hari. Kalau kita paling ada 100-an transaksi, sekitar 10 ribuan koin lah yang kita jual belikan. Jadi kecil, cuma sekitar 100 juta transaksi kita sehari. Nah, kenapa barang itu mahal, Bitcoin mahal? Karena diperdagangkan oleh 25 juta orang. Jadi Bitcoin itu mahalnya kenapa? 25 juta orang yang dagang seluruh dunia. Kalau masing-masing ngambil 10 perak aja untung, namanya pedagang main untung, 10 perak aja diambil, 250 juta Pak harganya sekarang. Nah itulah kenapa harga 300 juta. 25 juta orang memperdagangkan 4 juta koin. Kenapa 4 juta koin? 4 juta koin Bitcoin itu hilang. 4 juta yang diperdagangkan. Jadi udah 8 juta. Sisanya koin itu disimpan oleh beberapa pemilik koin di seluruh dunia. Tidak diperdagangkan supaya apa? Barangnya tetap mahal. Karena hukum ekonomi, barang banyak, harga murah. Kenapa itu dia begitu 260 juta di Desember 2017 turun lagi? Karena orang take profit semua. Jual, barang banyak di pasar, yang mau beli nggak ada, akhirnya harga murah. Jadi ini hukum ekonomi aja Pak, cryptocurrency ini hukum ekonomi. Tapi kenapa kalau ada cryptocurrency? Karena ini adalah kritikan terhadap sistem sentralisasi mata uang. Jadi kayak bank itu nyimpen duit dan menyalurkan duit, betul nggak? Jadi kalau saya Bank BRI transfer ke Bapak, Bank BCA, itu ada BI yang memverifikasi. Makanya pada saat hari libur, RTGS nggak bisa karena BI-nya nggak ada yang kontrol gitu loh. Nah, tapi kalau dia hidup bisa transfer. Kalau di cryptocurrency, mata uang digital ini saya transfer ke Bapak, nggak ada pihak ketiga apapun yang otorisasi nggak ada. Yang ada itu adalah komputer. Itulah para penambang Bitcoin yang menyelesaikan administrasi itu. Penambangnya bukan orang, komputer gitu. Nah, jadi teknologi kita sama dengan teknologi Bitcoin, POW, Proof of Work. Itulah hasil kerja itulah dikeluarkan dalam bentuk namanya node. Tapi kalau IT-nya nanti lah kita belajar nanti panjang karena kalau bicara IT-nya panjang. Tapi intinya adalah teknologi kita lebih advance 3 kali lipat daripada Bitcoin. Bitcoin generasi pertama, Ethereum generasi kedua yang token-tokennya itu, kita adalah generasi ketiga, Litecoin, Goldcoin generasi ketiga. Kenapa kita teknologi core BIP65 namanya, kalau nggak perlu jelasin dulu lah, tapi nanti BIP65 ini memungkinkan transaksi per detiknya itu 1120 transaksi dalam 1 detik. Cepat sekali. Jadi saya transfer ke Bapak 2 detik masuk, pasti. Itulah kecepatan kita. Kalau Bitcoin kan bisa 10 menit gitu. Nah kita sangat cepat kalau untuk masuk untuk itu. Dan konfirmasi kita 2 menit. Jadi kalau saya udah masuk 2 detik, 2 menitnya nungguin Bapak untuk transfer itu 2 menit doang paling lama. Bitcoin 10 menit paling cepat gitu. Nah jadi kita lebih cepat. Nah kalau ngeliat di coin market cap, kode kita GLC, gold coin. Dulu GLD, tapi GLD itu adalah lambang untuk gold coin emas dunia. Jadi kami disul dulu oleh Dewan Emas Dunia dulu Pak. Jadi kami gantilah jadi GLC gitu. Dulu GLD namanya ini. Nah sejarah awal ini tahun 2013. Nah kita kenapa masih murah? Karena baru ada 21 Bitcoin di sini. Bisa nggak kita ngalahin Bitcoin? Bisa. Beli Bitcoin, belikan ke Goldcoin. Nah itu cara tradingnya nanti. Nanti ada cara khusus. Gitu. Nah Bapak kalau mau download itu di wallet ada, MacBook ada, Linux ada, Android ada, iOS ada. Nah belinya di coin market cap-nya ada di Altili, Try Goldcoin, ada di Trade Satoshi, Bittrex Internasional ada. Tapi yang paling aktif nih Altili sekarang. Ini namanya nanti kalau Bapak udah training di Goldcoin, nah ini yang nggak akan pernah Bapak dapatkan di kripto manapun. Ini Bapak orang yang setelah orang Bapak yang pertama tadi masih orang pertama yang mendengar informasi ini, yaitu desentralisasi exchanger Pak. Jadi kalau dengar Indodax, tahu Indodax?
Indodax itu adalah exchanger, broker nukerin rupiah menjadi Bitcoin atau mata uang kripto lain. Dia cuma broker, tapi dia jauh lebih kaya daripada owner Bitcoin gitu. Karena kalau Bapak mau jadi exchanger kayak Indodax harus punya uang 1,2 triliun untuk bisa memperdagangkan barang-barang kripto. Jadi dia cari profit oriented dia. Dan dia punya otoritas untuk koin-koin mana yang boleh listing atau enggak nanti. Itu menyangkal dari semangatnya Satoshi Nakamoto atau grup para programmer untuk membuat sistem keuangan itu adil. Kalau udah ada intervensi ini, Goldcoin punya saya, enggak. Goldcoin ini siapa yang download yang punya. Bapak programmer, ayo bisa kita kampangin sama-sama ini. Jadi nggak ada yang tutup kemungkinan. Jadi ini open source. Nggak ada yang punya ini Goldcoin. Tapi kita sebagai aktivis Goldcoin gitu loh. Saya ini bahasanya aktivis Goldcoin. Sama kayak Bitcoin juga nggak ada yang politiknya. Tapi yang punya itu namanya aktivis Bitcoin. Sehingga bisa mahal harga. Saya lanjut lagi. Ini kalau teknologi nanti nggak usah. Stay intinya aja lah. Gimana strateginya nih? Naikin harga Goldcoin dari 1.100 perak jadi 15 juta dalam 3 tahun. Kan itu yang kita pengen tahu caranya. Jadi gampang Pak. Cukup Bapak ngasih ke saya itu 1 juta user. Apa itu user? Orang yang download dan mau beli. Nah, mau beli dan mau jual. Itu user namanya. Kalau orang download doang, namanya downloader doang. Kasih saya 1 juta user, saya akan jadikan dia pedagang. Pedagang kripto bersertifikat. Nah, jadi pahami dulu Pak, yang kita networkan ini adalah edukasi kriptonya ini. Kalau Indodax, khusus di Indodax nih 15 juta biayanya. Kalau kita kan nggak mungkin sebanyak itu gitu. Jadi 1 juta ini akan kita jadikan trader, orang yang akan berdagang. Ngambil keuntungan dia 15 perak. Satu orang kali 1 juta berarti 15 juta rupiah per koinnya Pak nanti. Jadi ditradingkan, bisa dikondisikan itu harganya. Tapi jangan nanti naik begitu turun anjlok, jangan. Jadi ini harus dikondisikan. Contoh, saya gimana cara mendapatkan 1 juta orang? Kan gitu pertanyaan selanjutnya Pak. Gimana caranya mendapatkan 1 juta orang? Kan nggak mungkin kun besok datang kan gitu. Harus ada proses kan, proses bisnis namanya di situ. Proses bisnis di Indonesia ataupun dunia ada 2. Proses konvensional dan network. Kalau kita bicara proses konvensional, kita punya modal anggap 50M. Kita iklan di TV. Iklan di TV 1 detiknya 1 juta, 15 detik 15 juta. Sehari 10 kali tayang 150 juta sehari Pak. Sebulan 4,5M, setahun udah habis itu 50M. Kalau iklan di TV, download Goldcoin kan itu. Ini kan bicara baru user acquisition Pak, belum user activation. Baru download doang. Dengan dia download 1 juta ini, kalau iklan di TV kira-kira Bapak mau download gak dengan iklan kayak gitu? Ayo download Goldcoin, ayo download. Gak mungkin ada yang mau download karena gak tahu nih barang apa yang mau disuruh download kan gitu. Akhirnya produk knowledge-nya atau produk pengetahuan tentang Goldcoin ini cuma 2%. Kira-kira Bapak yang 2% ini mau gak kasih tahu ke orang untuk download juga? Pasti gak mau. Bisa dikatakan cuma 0,1%, 0,001% lah gitu loh, kalaupun ada. Jadi kalau kita dapat download dari 50.000, biaya untuk mendapatkan 1 orang download Goldcoin ini 1 juta rupiah, mahal sekali. Yang kedua kita pakai sistem network. Nah inilah kita pakai di perusahaan kita sekarang. Modal 50M ini kita kasih ke orang, ke leader, ke bapak-bapak nih dalam bentuk bonus. Jadi bapak bahasanya kalau menjalankan bisnis ini, bapak bagian dari perusahaan kita. Bapak punya kartu nama perusahaan kita, bapak dapat email perusahaan kita, bapak dapat asuransi dari perusahaan kita walaupun hanya freelance gitu loh, karyawan freelance. Jadi karena Bapak bekerja dengan kita, otomatis kan Bapak dapat bonus, sehingga produk knowledge pasti 100%. Target saya tuh mencetak 1 juta trader. 1 juta kalau saya training kayak gini 1 jam aja, 1 juta jam. Udah mati duluan ya kan? Kan nggak mungkin. Nah ini saya proses namanya transfer knowledge nih kan, menduplikasi. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa dengan slide ini menjelaskan dengan gaya masing-masing gitu. Jadi kita pakai sistem network, modal 50M, kita kasih uangnya ke leader, terjadi nggak product knowledge di sini? Terjadi, karena ada training. Terjadi nggak di sini duplikasi? Terjadi, karena begitu saya ajak orang, perusahaan yang saya bonus. Paham ya Pak ya logikanya? Begitu saya rekomendasikan orang, rekrut orang, ngajarin dia jadi trainer juga, saya dapat bonus dari perusahaan, saya dapat intensif dari perusahaan. Jadi Bapak Ibu ini jadi master trainernya lah, menciptakan trainer-trainer baru. Target kita berapa? 1 juta. Bayangkan satu PT punya 1 juta trader kripto profesional. Koin apa yang nggak bisa kita goreng? Medan koin pun kita buat bisa jadi $1.000 itu harganya Pak. Gitulah kurang lebih ya. Jadi kalau di saham tuh bisa cornering saham namanya itu kalau di bursa efek. Nah ini yang kita mau lakukan sebenarnya. Jadi kita mau
duplikasi mau duplikasi ilmu trading kriptonya. Bukan cuma sekedar itu. Tujuannya apa? Kita mau tarik 8.000 triliun yang seluruh dunia itu sekarang Cina sama Amerika itu luar biasa. 8.000 triliun Pak, 530 miliar dolar per hari transaksi. Itu yang kita mau tarik ke Indonesia dengan PT kita ini gitu. Jadi kayak kita tuh broker saham lah gitu loh. Ini PT-nya PT kita ini gitu. Tapi ini khusus untuk kripto. Jadi visi kita mensosialisasikan Goldcoin ke seluruh dunia. Gimana caranya kita buat jaringan sedunia tentang Goldcoin membership ini. Kayak Bitcoin itu ada jutaan website Pak yang bikin pendukungnya. Nanti Bapak semua akan dibikinin website, semua akan dibuatkan semua. Bapak bikin video di YouTube. Pokoknya bakal heboh lah nanti setelah launching itu. Nah, grand design itu nanti disampaikan pada saat launching. Sekarang nih pahami dulu aja konsepnya bagi para leader gitu. Nah, ini nanti pada saat training nih kita kasih apa sih itu Goldcoin, teknologinya, golden retrieval algorithm, free transaction dan lain-lain itu nanti pada saat training. Tentang emas, apa itu emas, koin emas pertama di dunia, kenapa dia jadi logam mulia itu berharga, gitu itu kita training. Ini 3 jam juga nih Pak trainingnya. Nah, ini legalitas PT kita nih. Nah, itu saya pokoknya di sini tenang aja. Nah, ini partner kita di Amerika Pak, ini International JM Bullion ini untuk menjual beli emas fisiknya. Kalau di Amerika nih kita pakai ini, karena kita nggak mungkin bawa emas dari Indonesia dari Antam ke sana. Tapi untuk Asia kita pakai PT Antam. Jadi karena dia udah punya namanya London Bullion Certificate, jadi bisa dijual seluruh dunia. Kadar emas itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini nanti metode paymentnya seluruh dunia Pak. Jadi kita bisa pakai exchanger karena ini seluruh dunia kita akan main, nggak cuma di Indonesia gitu. Jadi head office kita nanti di US, headquarternya nanti di Asia itu di Dubai, untuk Asia Tenggara Singapura, Indonesia operating office Pak. PT kita ini sudah di operating office aja, jadi perusahaan akan kita buat karena mau IPO di Indonesia dan juga di US gitu. Kemudian kalau Bapak tahu, market kita itu paling besar itu di Cina Pak. Kalau di Asia 80% pemilik Bitcoin itu adalah orang Cina. Jadi 2014 dulu Cina itu kita masuki dengan Bitcoin untuk membantu mereka mencuci uangnya lah gitu loh kasarnya. Jadi banyak transaksi itu untuk ilegal itu lewat situ. Makanya Bitcoin itu jadi besar harganya karena ditransaksikan terus. Karena ini nggak ada KYC-nya kalau Bitcoin. Kalau Goldcoin ada KYC-nya. Jadi bisa ketahuan, bisa ke-track. Walaupun tetap di blockchain ya. Nah, kalau di Afrika itu Afrika Selatan lah, timur sini ini banyak. Asia Tenggara cuma 26% Pak kita untuk market kripto. Nah, 8.000 triliun itu kalau di Asia, di Cina Pak paling banyak. 8.000 triliun yang tiap hari putar itu di sini. Ini yang kita mau hajar. Tapi dari sini, dari Indonesia. Jadi kita tarik nih market Cina itu ke sini untuk kriptonya. Nah, kalau nggak ada yang ngajarin gini, siapa yang mau ngajarin Pak? Mereka lagi dapat duit. Jualnya ke siapa? Ke kita. Jual barang mahal ke kita. Orang Indonesia bangga aja beli Bitcoin di harga 300 juta. Kalau saya bilang mah bodoh gitu. Udah terlambat mainnya. Nah, sekarang nih kita memainkan Goldcoin masih 100 perak. Dari mana gorengnya jadi ratusan juta itu baru kita main. Gitu loh. Nanti ada paket miningnya juga. Karena ini POW, paket mining ini duit ini di apa? Untuk dibelikan servernya, server miningnya kita taruh di Medan, kita taruh di sebagai media pembelajaran. Jadi nanti kalau ngerti tentang ini, orang dosen kampus bisa datang melihat seperti apa sih penambang Goldcoin ini. Jadi kita bisa masuk ke akademisi. Suka tidak suka, anak kita, ponakan kita nanti inilah yang akan mereka hadapi, cryptocurrency, mata uang digital. Jadi ada mata uang kertas, ada nama euro, ada nama IDR, ada nama USD, ini mata uang digital. Ya kan, yang nggak perlu ada orang yang mengotorisasi, semuanya udah by komputer. Nah, nanti kalau kita menambang ini, ibaratnya ini kalau nambang emas dulu kayak gini, pakai dulang. Dapatnya emas fisik. Sorry, saya belum lihatin emas fisik. Kita mulai masuk nih Pak ke bisnisnya. Tadi kan sudah secara konsepnya ya. Jadi kita ada nambang emas fisiknya, kita kasih juga Bapak emas fisik nanti. Kecil-kecil. Ini pun bisa dicetak di Medan. Bapak cari granul atau orang yang nambang emas tambah rakyat, kita cari toko emas yang bisa cetak di sini, kita jual seperti ini ke orang-orang 70.000. Tapi dia kan jadi member kita, artinya ini hanya close loop, hanya untuk member terbatas dijual, tidak untuk publik. Tapi kalau dia sudah dapat ini 1 gram bisa ditukarkan ke emas Antam tanpa biaya tambahan. Jadi kan orang gak ada ruginya nyimpan emas. Supaya apa? Kita bisa masuknya enak. Nah, kalau alatnya nambang digital kayak gini. Ini alat penambang untuk Goldcoin.
kayak gini Pak, dapatnya gold coin secara digital. Jadi nggak ada cloud mining segala macam, nggak ada. Kita benar-benar penambang itu ya harus ada server tambangnya mana. Gitu. Ini pun alat bisa ditambang ke kripto lain, mau Litecoin, mau Bitcoin bisa alat ini. Tapi kan udah nggak worth it kalau seandainya sekarang mau nambang Bitcoin itu udah rugi. Kecuali Bapak punya PLTA, PLTU, karena pengeluaran paling besar tuh di listrik. Untuk penambangan ini biaya terbesar listrik. Karena komputer harus hidup terus, harus dingin terus. Next. Nah akhirnya kita bicara gimana cara mendapatkan, udah sepakat dengan cara network tadi. Nah dengan network jadi kita sepakat pakai sistem apa yang bagus, matahari, binary, trinary, 4 kaki, 5 kaki kan gitu. Kalau matahari cuma leadernya doang yang bisa memprospek yang dapat duit. Kalau trinary 4 kaki, 5 kaki bonusnya ribet banget, susah lah dapatnya dan tidak terjadi duplikasi yang bagus. Sistem binary bagus, dapat bonus cepat, bonusnya besar cepat, tapi rentan jebol. Nah, gimana caranya? Dan kemudian sekarang habis Covid, Pak. Gak mungkin kita bikin pelatihan 15 juta ada orang mau beli. Mendingan buat beli makan bisa 2 bulan, 3 bulan kan daripada bayar beginian. Akhirnya Pak, trainingnya inilah yang sebenarnya kita networkkan. Kita networkkan trainingnya ini dengan harga 3.750.000 sebenarnya. Jadi 15 juta kita diskon lagi nih, udah 3 jutaan tapi sekalinya banyak. 3.750.000 kalau nggak ada added value kan nggak menarik. Ngapain juga saya bayar 3.750.000 jadi trader profesional, dapat sertifikat, bisa main ini, kan hanya pengetahuan sifatnya. Tapi ini kita kasih added value karena nama kita gold coin, arti bahasa Indonesianya apa? Koin emas, kan gitu. Koin emas masa nggak ada fisiknya, makanya kita kasih fisik. Kalau yang 3.750.000 itu emasnya 1 gram. Kalau yang kecil yang 250.000 ini kan cicilan 15 kali bahasanya Pak, supaya ketemu 3.750.000. Tapi dia tetap dapat emas ini, dapat emas 0,05 gram. Ya, tetap dia dapat yang paling penting nomor 1 ini nih, training crypto trader senilai 15 juta, tetap dapat ilmunya. Bapak nanti buka laptop, buka handphone, semua bikin akun, udah bisa trading semua. Beli dan jual tuh bisa karena ada punya gold coin. Punya gold coin digitalnya tuh ada untuk dijual belikan. Ada 10, jual 1 aja. Coba jual 1 di market. Atau jual 0, sekian kita beli dan kita praktek gitu. Itulah fungsinya. Bapak kita kasih gold coin digital sebagai media praktek. Paham ya Pak ya? Sebagai media praktek. Sekarang oke harga masih 100 perak. Begitu harga 1 juta, oh hati-hati banget itu mentransfer 1 koin. Nah, jadi nanti Bapak juga dapat 10 gold coin digital dan dapat emas fisik 0,05. Kemudian karena Bapak bekerja pada perusahaan mau menawarkan orang pengen dapat bonus, pengen dapat penghasilan di sini, Bapak kita kasih lisensi usaha. Lisensi usaha untuk apa? Boleh mengadakan trading kripto sendiri, boleh. Paling mahal dijual harga 5 juta. Berarti Bapak udah dapat penghasilan pribadi dong dari ilmunya tadi trading sama kita. Nah, jadi setiap Bapak ngadain seminar 5 juta itu udah buat Bapak. Mau Bapak masukin gold coin boleh, enggak pun juga. Itu udah miliknya Bapak. Ya, nanti kalau ada yang banyak ikut training crypto trader senilai berapa? Misalnya hanya sekian, boleh nggak ada masalah. Jadi Bapak diajari Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Filecoin, semua koin diajarin. Minimal top 10 koin lah akan kita ajarkan. Supaya apa? Di balik itu ada project masing-masingnya, SRP, beda-beda. Paham ya Pak ya? Nah, begitu Bapak berjalan, otomatis kan butuh kayak tadi, mau training, Bapak mau presentasi ke Aceh, mau presentasi kemana, atas nama perusahaan fasilitasi. Bapak dapat BPJS, dapat fasilitas, jadi nggak usah perlu takut bonus akan potong untuk bayarin, enggak. Karena perusahaan akan memfasilitasi. Paham Bapak Ibu ya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Next ya. Nah, jadi kalau Bapak di sini multi level lain yang produk, satu paket itu satu orang bisa 15 titik. Titiknya ada 15 gitu loh. Gimana mau ngembangin titik 15? Satu aja susahnya luar biasa, benar nggak? Karena di sini tujuan kita adalah perbanyak downloader, maka satu orang, satu akun, satu nomor rekening, satu email. Jadi kalau dia nembak-nembak sistem nggak bisa di sini karena kita nggak butuh duitnya, kita butuh dia ngedownload. Dia butuh download karena satu handphone itu satu email di blockchain ini. Jadi nggak bisa 2 wallet Pak, ada di handphone Bapak, cukup 1 wallet gold coin. Nah, paham ya? Jadi satu orang cukup 1 paket aja. Nah, dari modal dengan 250.000 dapat tadi tuh manfaatnya trader kripto senilai 15 juta.
dapat juga 10 gold coin. Kalau kami berhasil menggoreng ini saham gold coin dari serang 100 perak jadi $1.000, berarti potensinya kan 10 kali 1.000. $10.000 Pak dalam waktu 3 tahun ke depan. Berarti 150 juta Pak potensinya dengan modal Rp250.000. Dan nggak hanya itu, Bapak punya potensi penghasilan 600.000 sehari atau 18 juta sebulan. Kira-kira kalau ditawarin kayak gini, Bapak mau terima nggak? Orang-orang luar sana mau terima nggak kira-kira? Dengan 250.000 pasti mau. Karena murah meriah. Jadi semua kalangan apapun bisa. Ini paket namanya paket silver. Ya, kemudian ada paket gold 1.750.000, trader kriptonya dapat 15 juta, tetap dapat 70 gold coinnya Pak. Atau sekitar 1,5 M lah ini kalau 3 tahun ke depan jadi $1.000 per koin. Potensi